Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap polisi pada Jumat pagi. Ia dituding mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Sengketa pemilihan Bupati Kota Waringin Barat adalah hulu dari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pada Jumat pagi. Kasus itu bermula dari kemenangan pasangan Sugianto Sabran dan Eko Sumarno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di Kalimantan Tengah itu. Rival mereka, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, menggugat kemenangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan sengketa ini, Bambang Wijoyanto menjadi kuasa hukum pasangan Ujang dan Bambang yang sebelumnya kalah dalam pilkada ini. MK akhirnya mendiskualifikasi pasangan yang semula menang dan memerintahkan KPU Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menetapkan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 30 Desember 2011. Rival saya pada saat itu di DIS ya, seperti itu. Kalau beliau hanya ini saja, hanya ya sebagai pengacara. Nah, ini kan diduga Pak, beliau membawa saksi palsu Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Enggak, beliau tidak pernah terlibat soal saksi. Namun, pengakuan Ujang Iskandar bertentangan dengan laporan yang diterima Mabes Polri. Bambang Wijoyanto dituduh mempengaruhi saksi dalam persidangan tersebut. Tersangka BW yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan, yaitu sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Pengacara memanggil para saksi dan memberitahu apa yang harus dilakukan di persidangan itu biasa saja. Artinya misalnya kalau kamu ditanya tanggal sekian ada di mana, lalu kamu jawabnya begini. Asal itu tidak bohong, itu tidak apa-apa. Atas dugaan intervensi kepada saksi itulah, pada Jumat pagi Bambang Wijoyanto ditangkap polisi. Tim Liputan Metro TV. Polisi menetapkan status tersangka kepada Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dengan alasan sudah memiliki 3 alat bukti dan ini semula berasal dari laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Masyarakat yang disebut melapor itu kini bersama saya, yakni Pak Sugianto Sabran. Selamat malam Pak Sugianto. Selamat malam Mas. Pak Sugianto ini juga yang merupakan sebenarnya adalah mantan calon Bupati Kota Waringin Barat pada tahun 2010 itu. Iya Mas. Baik, dan Bapak sekarang melapor pada 15 Januari itu yang dimaksud benar? Saya melapor pada tanggal 19 Januari Mas, 2015. 19 Januari malah 19 Januari. Melapornya 19 Januari. Baik. Saya akan menyapa juga Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni F. Sompi yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Sompi. Ya, selamat malam, Pak Indra Maulana. Pak Roni, saya ingin bertanya tentang perkembangan terakhir Pak. Pemeriksaan masih berlanjut. Apakah ada informasi bahwa akan ditahan ataukah akan dibebaskan malam hari ini? Ya, sementara pemeriksaan terhadap tersangka BW masih berlangsung dan beliau didampingi oleh pengacara yang sudah hadir sejak tadi sore. Saya belum mendapatkan informasi kapan selesai pemeriksaan dan apa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik. Namun demikian saya akan menyampaikan informasi apabila ada perkembangan terakhir setelah pemeriksaan selesai. Sudah selazimnya kah dalam kasus keterangan palsu di persidangan, seperti terutama untuk persidangan sengketa pilkada, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka ini cukup lama waktunya Pak ya, dari pagi tadi sampai pada malam hari ini. Apakah memang selazimnya seperti itu Pak? Pemeriksaan berlangsung sore hari. Karena sejak dari pagi belum didampingi pengacara, sehingga menunggu pengacara hadir, kemudian baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka BW, Mas Indra. Pemeriksaannya sejak jam berapa lebih tepatnya mungkin Pak? Persisnya saya kurang jelas, tapi kehadiran para kuasa hukum pengacara memang sudah, ya, para kuasa hukum dari tersangka sudah sore hari, Mas Indra. Jadi pemeriksaan baru dilakukan pada sore hari setelah kuasa hukum itu datang ke Mabes Polri begitu ya?
Betul, ya. Baik, sekarang saya ke Pak Sugianto. Pak, publik ini bertanya-tanya. Mungkin Anda sudah mendapatkan pertanyaan ini juga. Iya Mas. Kan ini kasus sudah cukup lama ya, 2010. Dan persidangan di MK sudah dilewati, lalu Anda melaporkan ini juga ke membawanya ini ke pengadilan negeri begitu kan. Sudah ada pihak yang memberikan kesaksian palsu itu bahkan sudah dihukum. Kalau tidak salah 5 bulan begitu. Nah, itu pada tahun 2011. Iya, Sekarang ini 2015, bahkan pada tanggal 19 Januari, Anda baru melaporkan ini ke Mabes Polri. Motif Anda membuka ini sekarang apa, Pak? Motif saya cuma mencari keadilan di negara ini yang mana sudah 4 tahun dalam kasus pemilu kada Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010. Saya mencari satu keadilan, tetapi selama 4 tahun ini ya alhamdulillah baru ini bisa kayaknya agak nyaman. Insya Allah bisa berjalan. Apakah Anda melihat momentum saat ini ketika pasti ini Polri akan langsung menanggapi kalau saya masukkan laporan tentang dugaan pidana begitu terhadap salah satu wakil ketua KPK yang dulunya pernah menjadi pengacara dalam kasus Anda, kasus dari lawan Anda? Sebetulnya tidak melihat timing ini tidak, Mas. Saya melihat waktu itu ketika KPK melakukan penangkapan terhadap Pak Akil Muhtar, terus ada beberapa kabupaten kota yang berperkara dan wakil saya Pak Haji Eko Sumarno melaporkan juga waktu itu ke KPK keterlibatan Bambang dalam merekayasa kasus. Saya tahunya lupa, tapi wakil saya melaporkan ke KPK. Tetapi kasus pemilu kada Kabupaten Kota Waringin Barat ini tidak pernah diproses oleh KPK, tapi beberapa kabupaten kota yang lain diproses. Nah, terus di waktu itu juga saya melihat Pak Akil bersidang di pengadilan tipikor, melakukan pembelaan. Dia mengatakan bahwa saudara BW terlibat dalam merekayasa kasus Kabupaten Kota Waringin Barat dan satu mobil ke rumah Pak Akil. Pak Akil memberikan keterangan itu. Ini yang membuat ketertarikan saya untuk meneruskan lagi ya. Ya, lalu sekarang ini Anda melihat motifnya apa ketika kemudian tetap Anda akan menuntut keadilan itu? Tetap saya menuntut keadilan itu sampai kebenaran terkuak. Ya bahasa saya, Mas, daripada didiskualifikasi, saya dibilang preman, dibilang orang nggak punya beragama, tidak berakhlak. Salah satu saksi yang namanya Pak Ustadz Ismail dan beberapa saksi yang lain mengatakan bahwa ketika Pak Sugianto itu menang dalam sidang MK, bahwa ketika Pak Sugianto itu menang, mereka dan timnya pesta seks dan minum-minuman keras. Nah, Anda difitnah seperti itu? Perlu diingat oleh mungkin Pak Ujang Iskandar juga dan wakilnya bahwa ketika itu sudah ada perjanjian siap kalah dan siap menang. Oke. Nah, dalam kesaksian ini salah satu yang dikatakan bahwa ya terlalu menyakitkan, Mas ya. Ya apalagi bagi orang tua saya kalau dikatakan anaknya nggak punya akhlak kan gitu. Baik, kita bicara konteksnya untuk yang dugaan Anda tentang BW. Nanti kita akan lanjutkan lagi poin-poin kesaksian palsu apa saja yang menurut Anda muncul saat pengadilan atau sidang sengketa pemilu kada Kota Waringin Barat itu, dan kenapa Anda baru kemudian menyampaikan ini? Apakah sebelumnya ketika persidangan saat ada salah satu saksi yang kemudian akhirnya jatuhi hukuman pidana itu Anda tidak sempat menyampaikan ini? Nanti kita akan mengulasnya lagi, Pak Sugianto. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.